Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengunjungi channel saya ini. Semoga channel saya ini bisa bermanfaat buat semua. Ya, hari ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan lanjutan dari video saya sebelumnya. Jika yang belum nonton, silakan nonton dulu video saya sebelumnya terkait dengan tata letak dalam CorelDRAW. Pada video sebelumnya, saya menjelaskan tentang bagaimana tata letak desain grafis pada sampul ya, sampul majalah khususnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana membuat sampul tata letak yang berkaitan dengan isi dari majalah gitu ya. Jadi kemarin adalah sampulnya, sekarang adalah isinya. Di sini seperti biasa sudah ada kanvas di Corel, kemudian saya bikin landscape karena nanti gambarnya landscape gitu ya. Baik, saya langsung saja. Beberapa langkahnya sama seperti pada video sebelumnya, selebihnya nanti ada beberapa yang berbeda. Baik, saya impor, kemudian saya cari fotonya, kemudian saya ambil tentang Prancis ya. Baik, seperti yang kemarin, agar kemudian ini pas dalam satu kanvas di A4, saya double klik di rectangle tool, kemudian seperti biasa saya klik kanan, kemudian power clip inside, saya masukkan ke sini. Karena ini seperti ini, saya edit power clip, kemudian saya edit. Jangan lupa cara membesarkannya dari pojok ke pojok ya, jangan tengah ya. Nanti gambarnya gepeng. Baik, kemudian saya tutup, stop editing content. Hasilnya seperti ini. Seperti biasa juga outline-nya masih ada. Saya coba menghilangkan outline-nya. Saya klik kanan di kolom warna. Ada X di sini, kemudian saya klik. Oke, ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah kita coba membuat kontennya. Baik, saya langsung ke Microsoft Word. Ya, saya tidak punya konten gitu ya. Jadi saya coba memakai konten dummy. Saya biasanya pakai kode seperti ini. Sama dengan lorem 5,4 dalam kurung 5,4, terus saya enter. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nanti ada konten lagi gitu, nanti hasilnya sama seperti itu. Gitu. Ya, kemudian saya copy, saya select ya semuanya. Bisa Ctrl A, bisa model seperti ini. Kemudian Ctrl C, kemudian Anda pindah ke CorelDRAW. Tidak dengan Ctrl V ya, hasilnya akan seperti ini. Kalau saya gepeng kayak saya ini, nanti hasilnya seperti ini. Dia gepeng gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah klik huruf, kemudian tekan mouse kiri, kemudian bikin kotak seperti ini. Kemudian masih di sini ya, masih di text tool, kemudian Ctrl V. Nah, ini akan muncul seperti ini, oke saja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Karena ini tidak jelas, saya coba memakai kotak gitu ya. Kotak biar jelas, kemudian saya kasih warna apa ya? Warna hitam aja ya. Kemudian saya masukkan ke sini, warna hitam nggak keluar, maka kemudian saya bikin warna putih gitu ya. Nah, ini karena ini di atas, maka saya klik kanan, kemudian saya order, saya taruh paling atas sendiri ini. Ingat caranya adalah untuk atas bawahnya gitu, layernya itu memakai order ya.
back to back layer dan sebagainya. Hasilnya seperti ini gitu ya. Kemudian nah, misalnya seperti ini, hasilnya ada segitiga ke bawah. Ini maksudnya adalah teksnya itu belum selesai. Belum selesai, maka diklik kanan. Misalnya Anda mau membuat halaman baru, ini tidak ada gambarnya, saya kasih, maaf tidak ada teksnya. Lah ini teksnya ada. Misalnya masuk ke halaman berikutnya, kali ini adalah majalah berarti halamannya banyak. Untuk halaman berikutnya saya klik di sini. Kemudian muncul halaman 2. Nah, ini saya taruh di sini. Seperti ini. Nah, dan seterusnya, gitu ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya nanti bikin kolom di sini, kolom di sini, kolom di sini dan sebagainya. Ya, anggap aja ini saya sudah membuat kontennya gitu ya. Membuat konten tulisannya sudah ada gitu. Oke, kemudian saya kasih judul. Menelusuri kota Paris. Ya. Jangan lupa, kemudian misalnya saya mau pakai Arial aja deh. Kemudian saya besarkan, jangan lupa seperti ini. Seperti ini, misalnya. Ya, saya rasa lebih enak dengan font yang lebih kurus ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi caranya adalah memasukkan fontnya, memasukkan kontennya adalah dengan mengklik di sini, kemudian masuk ke sini. Jangan lupa pakai font, pakai apa namanya, text tool, kemudian bikin kotak memakai text tool, kemudian Ctrl V seperti itu. Nah, saat Anda memasukkan ke sini, itu fontnya mengikuti font yang ada di CorelDRAW. Di Microsoft Word. Lah, ada cara lain agar kemudian misalnya kita membutuhkan teks yang sangat netral, tidak terpengaruhi oleh script dari Microsoft Word. Caranya adalah saya hapus, copy dari sini, Ctrl C, kemudian masuk ke Notepad ya, kemudian Ctrl V, kemudian Ctrl A, kemudian Ctrl C lagi untuk mengcopy. Jadi ini hanya sebagai penetralisir dari script dari Microsoft Word. Intinya seperti itu. Saya banyak menggunakan ini karena lebih ringan nantinya di Microsoft Word gitu ya. Jadi tidak terlalu berat. Kalau langsung dari Microsoft Word ke sini itu agak berat fontnya. Agak berat kontennya. Oke, Ctrl V. Nah, kemudian jangan lupa diwarnain. Nah, hasilnya seperti ini. Agak sedikit ringan daripada kita langsung dari Microsoft Word langsung ke ke CorelDRAW seperti itu. Ya, hasilnya seperti ini. Begini hasilnya. Ya, kemudian F9 untuk melihat keseluruhan tanpa adanya toolbar dan sebagainya. Untuk melihat apakah kira-kira sudah bagus atau belum, kayak gitu. Oke, mungkin demikian saja. Oh iya, saya lupa. Jika misalnya Anda ingin
Anda misalnya ingin men-save, ya silakan di-save seperti biasa. Jika Anda ingin meng-output, menjadikan gambar ini menjadi JPEG atau picture image gitu ya, silakan Anda select kemudian ekspor, kemudian silakan Anda masukkan file nama, kemudian ekspor. Kemudian dilihat Anda mau CMYK atau RGB. Hasilnya seperti ini, hampir sama sebenarnya, tapi nanti akan saya jelaskan apa bedanya RGB dan CMYK di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Nanti akan Anda bisa lihat di ekspor, hasilnya akan seperti ini. Begitu. Baik, mungkin begitu saja dari saya. Kita akan ketemu di tutorial selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat buat semua. Terima kasih sekali lagi, saya selesai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.